Desa Tunggul-Jadi selalu tertutup kabut setiap kali sore menjelang. Bukan kabut biasa melainkan dingin yang menusuk. Seolah membawa bisikan dari alam yang lebih tua dari ingatan manusia. Di ujung desa berdiri Bukit Arca. Dinamakan demikian karena puncaknya dihiasi arca batu purba yang bentuknya menyerupai perempuan menangis. Tak seorang pun berani naik ke sana setelah matahari turun. Disinilah kita bertemu Ara, seorang jurnalis lepas yang sedang mengerjakan proyek buku tentang legenda desa-desa tersembunyi di Indonesia. Perempuan berusia 28 tahun ini cerdas, skeptis, dan sedikit keras kepala. Ia tiba di desa Tunggul-Jadi tanpa banyak sambutan, kecuali dari satu orang, Pak Darto, mantan kepala dusun yang kini sudah pensiun. Bukit itu bukan tempat untuk orang kota, Nduk, kata Pak Darto sambil menatap kopi di gelasnya. Apalagi setelah matahari hilang. Ara tertarik justru karena cerita larangan itu. Ia telah mendengar soal sosok janda yang menghuni Bukit Arca, sebuah entitas yang katanya muncul dari kabut, mencari sesuatu yang hilang. Konon, siapapun yang mendengar suaranya akan ikut memanggil, dan siapapun yang membalas akan hilang tanpa jejak. Malam pertama Ara di desa tak tenang. Dari jendela rumah penginapan yang disewanya, terdengar suara lembut seperti nyanyian. Tidak jelas bahasanya, tapi nadanya penuh duka. Ia mengambil perekam suara dan menyalakannya. Pagi harinya, saat mendengarkan ulang, suara itu berubah menjadi jelas. Siapa yang mengambil bayiku? Ara membeku. Suara itu bukan dari luar, tapi dari dalam rekamannya. Bahkan di akhir rekaman, terdengar langkah kaki meski. Malam itu ia yakin tidak ada satu orang pun yang lewat depan rumahnya. Ara mulai menyelidiki. Ia menemui Bu Murni, penjaga warung yang dikenal cerewet namun informatif. Kalau soal janda bukit, itu cerita lama. Katanya dulu istri dukun desa dibakar warga karena dituduh bawa penyakit. Tapi waktu mayatnya mau dikubur, hilang, yang ada cuma arca di atas bukit. Muncul entah dari mana. Tapi kenapa warga tak pernah membongkar arca itu? Kenapa tidak pernah ada upacara atau bentuk pembersihan secara spiritual? Karena setiap orang yang pernah menyentuh arca itu hilang, Nduk, kata Bu Murni sambil berbisik. Ara memutuskan naik ke Bukit Arca keesokan harinya, siang hari agar aman. Tapi saat ia memotret arca perempuan itu, layar kameranya berkedip. Wajah arca berubah dalam hitungan detik, dari ratapan menjadi senyuman kejam. Saat Ara turun kembali ke desa, langit sudah mendung. Ia merasa diawasi, dan ketika malam tiba, suara itu kembali. Tapi kali ini, suara itu memanggil namanya. Ara, Ara, kau membawa sesuatu yang bukan milikmu. Malam berikutnya, Damar kembali ke rumah. Mbah Warti dengan membawa radio rusak yang ditemukan di ladang. Benda itu mengeluarkan suara aneh setiap pukul 2 dini hari. Bukan siaran, bukan dengung tetapi lirih seseorang menangis. Jangan kau hidupkan itu tengah malam, kata Mbah Warti, itu suara dari batu. Damar tak percaya, tentu saja, tapi rasa penasarannya jauh lebih kuat dari rasa takutnya. Malam itu, dia duduk sendiri di depan radio, menunggu pukul 2, saat waktu menunjuk ke angka 02,0. Suara tangisan kembali muncul. Kali ini lebih jelas, tangis perempuan, tapi perlahan berubah jadi gumaman. Anakku, jangan pergi ke bukit. Suara itu diikuti desis seperti ranting patah. Lalu hening. Damar menoleh ke jendela. Sosok perempuan berkebaya lusuh berdiri di tepi kebun. Rambutnya panjang tak terurus. Matanya kosong, tapi ia menunjuk ke arah Bukit Arca. Keesokan paginya, Damar menceritakan hal itu pada Rini, gadis muda desa yang juga cucu Mbah Samin. Tetua adat yang buta namun sangat disegani. Rini terlihat pucat saat Damar menyebutkan suara itu menyebut kata anak dan bukit. Perempuan itu bukan hanya hantu, ia dulunya manusia, namanya Surti. Mereka pergi ke rumah Mbah Samin untuk mencari penjelasan. Di dalam rumah tua berdinding bambu itu, Mbah Samin duduk di dipan, matanya tertutup kain putih. Surti adalah janda yang tinggal di Bukit Arca dulu. Ia hamil, tapi bayinya tak pernah lahir. Saat penduduk membakar rumahnya karena dituduh memelihara anak gaib, Surti masuk ke kobaran api sambil tertawa. Sejak itu, tak ada yang berani lewat bukit itu malam-malam. Rini bertanya pelan, apa yang sebenarnya dia jaga? Mbah Samin tak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk pada dinding yang tergantung lukisan tua. Seorang perempuan menggendong anak batu. Ya, anaknya adalah batu.
Jika benar kau mendengar suara Surti, maka kutukan belum selesai, kata Mbah Samin. Ia mencari pengganti. Dan kau, Damar, telah dipilih. Damar ingin tertawa, tapi tubuhnya gemetar. Saat malam datang dan ia pulang ke Pondok Ladang, sesuatu telah menunggu di ambang pintu batu bulat besar yang dibungkus kain putih, seperti bayi dalam selendang. Dan dari kejauhan, terdengar suara perempuan menyanyikan tembang Jawa pengantar tidur. Lelap, lelap, anakku, jangan menangis lagi, ibu sudah kembali. Pagi selalu tampak tenang, tapi pagi itu, angin terasa dingin menusuk meski matahari mulai naik. Damar duduk termenung di beranda rumah, menatap jalan tanah yang menuju ke barat ke arah Bukit Arca. Rini datang membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di samping Damar, berusaha menyelidik wajah suaminya. Kamu masih mikirin suara itu tadi malam? Tanyanya pelan. Damar hanya mengangguk. Ia belum cerita soal suara tangisan dari arah rumpun bambu. Suara yang terdengar seperti seorang perempuan tua, memanggil namanya. Mungkin itu cuma hembusan angin, tambah Rini, mencoba menenangkan. Tapi Damar tahu betul, itu bukan angin. Malamnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia kembali berjalan ke arah rumpun bambu yang kemarin terasa bernafas. Dengan membawa senter dan sebatang kayu panjang, ia menyusuri jalan kecil yang mulai dipenuhi kabut malam. Setibanya di sana, hening menyelimuti sekeliling. Angin tak bertiup, bahkan jangkrik tak bersuara. Saat ia melangkah mendekat ke dalam rumpun bambu, tanah di bawahnya terasa lembut, nyaris seperti becek. Meski hari itu tak turun hujan, tiba-tiba senter Damar padam. Damar. Suara itu lirih, serak, seperti diucapkan oleh seseorang yang sudah lama tak bicara. Suara perempuan tua. Siapa itu? Seru Damar, mencoba tegas. Tapi suaranya sendiri bergetar. Dari sela-sela batang bambu yang rapat, muncul cahaya redup, seperti obor kecil yang berkelip-kelip. Lalu sosok itu muncul samar. Bayangan perempuan berpakaian kebaya kusam, rambutnya panjang dan acak-acakan. Wajahnya tertutup kain putih tipis. Wajah itu tak menyentuh tanah, mengambang. Damar mundur beberapa langkah. Tapi langkahnya terhenti karena mendengar bisikan kembalikan. Apa yang bukan milikmu? Seketika cahaya senter menyala kembali. Sosok itu menghilang, tapi di tempat ia berdiri, sekarang ada boneka kayu kecil, mengenakan kain seperti kebaya dan selendang pudar. Damar memungutnya. Di balik boneka itu, tertulis sebuah kata yang membuat darahnya mengalir dingin. Arca pertama. Keesokan harinya, Damar membawa boneka itu ke Mbah Warti. Perempuan tua itu memelototi benda itu, dengan mata cekungnya yang seperti tak pernah tidur. Ini bukan boneka biasa, nak Damar. Ini adalah Sarirah, wadah jiwa. Jiwa siapa? Jiwa yang dulu dikunci oleh seseorang yang ingin kekal. Damar menggenggam boneka itu lebih erat. Apa ini ada hubungannya dengan suara semalam? Kalau kamu sudah mendengar namamu dipanggil, itu tandanya kamu sudah terikat. Arwah itu sudah mencium jejakmu. Rini masuk ke ruangan, wajahnya pucat. Dam, kamu harus lihat ini. Di depan pintu rumah mereka, entah siapa yang meletakkannya, ada 2 boneka tambahan. Keduanya identik. Satu menggenggam sisir bambu, satunya lagi berlumuran tanah merah. Dan di antara boneka-boneka itu, ada selembar kertas sobek dari kitab kuno desa, tulisan tangan di atasnya. Jika yang ketiga belum dibangkitkan, yang pertama akan membawa bencana. Damar menatap Rini. Apa kamu tahu siapa yang dulu tinggal di rumah ini sebelum kita? Rini terdiam, lalu menjawab pelan, seorang janda, yang hilang 10 tahun lalu. Namanya, Nyi Lirni. Langkah Egi menggema di dalam lorong batu yang makin menyempit. Tembok lembab seolah hidup, berdenyut pelan seperti napas. Senter dari ponselnya bergetar, baterainya hampir habis. Tapi ia tak bisa kembali. Di belakang hanya ada gelap dan bisikan. Ica. Suara itu bukan hanya terdengar, ia terasa dalam tulang, dalam dada. Dan itu bukan suara guntur, bukan pula suara Ica, tapi seolah meminjam nada mereka seperti mimikri suara. Ia terus berjalan. Di balik dinding gua, samar-samar ia melihat sesuatu bayangan tubuh Ica yang sedang membelakanginya. Rambut panjangnya menutupi wajah, bahunya gemetar. Ia seperti menangis. Ica, panggil Egi pelan. Gadis itu menoleh. Matanya tak ada, mulutnya sobek hingga ke telinga, dan dari bibirnya yang koyak keluar suara guntur. Kenapa kamu yang kembali, Gi?
Bukan aku, Egi menjerit, mundur terpeleset. Jatuh ke kolam air hitam yang tak ia sadari di belakangnya. Ia tenggelam sesaat sebelum muncul di ruangan batu yang asing. Di sana, ia melihat tubuh Guntur atau seseorang yang menyerupai. Guntur duduk menghadap dinding, membisikkan nama-nama. Ica, Egi, Guntur, Ica. Egi merayap mendekat. Tubuh itu berbalik, tapi wajahnya adalah wajah Egi. Sudah kubilang, katanya, yang keluar nanti bukan kita. Tiba-tiba, dinding di belakang tubuh itu membuka. Terlihat cahaya samar dari luar gua. Egi yang asli menggigil. Ia menyadari yang tadi bicara bukan hanya menyerupainya, tapi menirunya. Saat dia mencoba kabur ke arah cahaya, lorong itu mulai berguncang. Batu-batu runtuh. Dari sisi-sisi dinding, muncul tangan-tangan kurus panjang meraih tubuhnya. Tapi ia berhasil menerobos celah terakhir menyentuh tanah luar. Ia terengah di pintu masuk gua. 3 warga dusun menatapnya dengan wajah bingung. "Namamu siapa?" tanya salah satu dari mereka. "Egi." Namun salah satu warga mendekat, menatap matanya, lama, dalam. "Kau bukan Egi." Matamu kosong. Tubuh Egi mulai tersenyum. Tapi itu bukan senyum Egi. Dan dari dalam gua, 2 sosok mulai merangkak keluar. Mereka bukan Ica dan Guntur, tapi wajah mereka, memakai wajah mereka. Di lorong terdalam gua larung, hanya Andra yang berhasil keluar. Atau sesuatu yang menyerupai Andra, tubuhnya sama, suaranya sama, tapi ada sesuatu yang berbeda. Pandangannya kosong, dan ia tidak mengenali siapapun. Semenjak kembali dari gua itu, Andra hanya duduk menatap jendela. Ayah dan ibunya menangis bahagia melihatnya pulang. Tapi senyum mereka pelan-pelan menghilang. Karena anak mereka itu tidak bicara, tidak makan, tidak tidur, cuma menatap. Sampai suatu malam, ia mulai menulis. Dengan paku berkarat, ia menggores-gores lantai kamarnya. Kembali, kembali, kembali. Ayahnya berusaha menghentikannya, tapi Andra hanya menoleh dan menatap tajam, lalu kembali menggores lantai. Esoknya, pihak kepolisian memulai pencarian ke gua itu. Mereka hanya menemukan jejak darah dan seutas kalung milik Raka, salah satu remaja yang hilang. Sementara itu, Dini, kakak dari Citra yang juga ikut hilang, mendatangi seorang dukun tua di lereng pegunungan. Orang-orang menyebutnya Mbah Kalas. Gua itu bukan sembarang tempat, kata Mbah Kalas, suaranya seperti bisikan angin. Itu jalan menuju rongga yang tidak milik dunia kita. Apa maksudnya bukan Andra yang kembali? Tanya Dini. Mbah Kalas menyalakan dupa. Di atas api, ia menggantungkan tulang kecil yang sudah hangus sebagian. Karena yang keluar hanya wadah, isinya sudah diganti. Tulang itu mulai berasap. Dalam asapnya, terlihat bayangan Andra berdiri dalam gua. Tapi bayangan itu memiliki 4 tangan. Dan wajahnya retak seperti topeng pecah. "Kau ingin tahu yang sebenarnya?" tanya Mbah Kalas. "Kau harus masuk. Tapi jangan bicara, jangan sebut nama siapapun, dan jangan sekalipun menoleh ke belakang." Malam itu, Dini nekat masuk gua seorang diri. Ia membawa lilin dan tali merah untuk menandai jalan kembali. Gua itu sepi, tapi dindingnya seperti berdenyut. Ia berjalan mengikuti lorong, hingga ia mendengar suara napas. Tapi bukan satu, banyak, seperti ada puluhan mulut di sekelilingnya. Ia menemukan ukiran di dinding, wajah-wajah manusia dengan mulut terbuka. Dan dari dalam ukiran itu, ada suara bisikan, "Citra, Citra." Itu suara adiknya. Tapi Dini ingat pesan Mbah Kalas, jangan bicara, jangan menoleh. Namun bisikan itu makin keras, seperti rintihan. Dini berlari, tapi lilinnya padam. Lorong menjadi gelap total. Tiba-tiba di depan matanya 2 bola mata menyala merah, muncul di udara. "Kau bukan untuk kembali," kata suara itu. Dan dunia menjadi hitam. Gua itu kini hening, tak ada lagi gema jeritan, tak ada suara langkah. Yang tersisa hanya Arya atau apapun yang kini mengisi raganya. Ia berdiri diam di mulut gua, tubuhnya tak kotor sedikit pun, tapi wajahnya terlalu tenang. Pak Camat yang memimpin tim pencarian langsung memeluk Arya, namun raut wajahnya mengeras saat menatap matanya. "Ini anakmu," bisiknya pada Ibu Arya yang menangis di belakang garis polisi. Namun Ibu Arya hanya mengguncang kepala. "Anak saya punya tahi lalat di bawah mata." Dia tidak punya. Beberapa hari setelah kejadian, Arya tinggal di rumah seperti biasa. Tapi semua terasa salah. Ia bangun sebelum subuh,
berdiri berjam-jam di halaman menatap ke arah bukit. Ia tak pernah makan. Ayahnya melihat dia berbicara sendiri malam-malam, dengan bahasa yang tak dikenal. "Pak Ustadz datang lagi, ya?" pinta ibunya pelan. Malam itu, Pak Ustadz datang membawa air doa. Tapi begitu memasuki rumah, ia langsung berhenti dan menggenggam tasbihnya kuat-kuat. Ada yang ikut, tapi bukan jin, bukan setan, ini lebih tua dari itu. Di desa, kabar aneh mulai menyebar. Bayi-bayi menangis tiap jam 2 malam, bersamaan. Hewan ternak ditemukan mati dengan mata terbakar. Seorang nenek yang lewat dekat rumah Arya pingsan, lalu bisu. Lalu, malam itu, seorang tetangga nekat merekam dari jendela. Dalam rekamannya, terlihat Arya duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh bayangan hitam yang tak diam di tempat. Salah satu bayangan itu menunjuk kamera. Detik berikutnya, layar rekaman mati total. Keesokan harinya, rumah mereka kosong. Tak ada suara, tak ada manusia. Hanya darah mengering di lantai, membentuk satu kata, gantian. Di bukit tempat gua itu berada, terlihat jejak kaki mengarah ke dalam, satu pasang saja. Tapi anehnya, tak ada jejak keluar. Polisi kembali menyisir lokasi. Mereka menemukan 3 pakaian anak remaja tertumpuk rapi di depan pintu gua, tapi tak ada tubuh. Dan di dinding batu dalam gua, tertulis dengan darah. Mereka bukan yang pertama, bukan pula yang terakhir. Apapun yang keluar dari gua itu, bukan Arya, dan kini, ia telah berjalan ke kota, membawa mereka bersamanya. Sebelumnya, 3 remaja Bayu, Arman, dan Rino masuk ke Gua Sagara, tempat yang dilarang warga setempat karena dipercaya sebagai mulut penukar jiwa. Setelah kejadian ganjil dan suara-suara aneh dalam gua, Bayu terpisah. Ketika seseorang keluar dari gua, warga mengira itu Bayu, tapi tubuh itu dingin, dan tak punya bayangan. Bayu orang yang mengaku sebagai Bayu duduk di kursi ruang tamu rumah ibunya. Diam, matanya menatap kosong ke dinding seolah ada sesuatu di balik tembok itu. Ibu Bayu menangis lega, memeluk anaknya tanpa menyadari dinginnya kulit sang anak. "Bayu, kamu kenapa? Katakan sesuatu." Pria itu hanya membalik kepala perlahan. Senyum yang tak menyentuh matanya mereka. "Aku pulang, Bu." Malam itu, tetangga mulai membicarakan sesuatu aneh. Anak-anak melihat Bayu berjalan di tengah jalan tanpa suara langkah. Seekor anjing menyalak terus ke arah bayangan kosongnya. Dan lebih parahnya, setiap kaca yang ia lewati tak ada pantulannya. Sementara itu, di rumah Arman, ibunya pingsan karena mendengar suara anaknya memanggil dari dalam sumur tua. Polisi desa memeriksa Gua Sagara, tapi tak menemukan jejak apapun. Namun seorang dukun tua, Mbah Semar, datang ke rumah Bayu malam itu. "Aku harus lihat matanya," ujar Mbah Semar tegas. Bayu menolak. Tapi ketika ibunya memaksa, pria itu menatap langsung ke dukun itu. Mbah Semar mundur, wajahnya pucat. "Itu bukan anakmu, itu wadah yang dipakai jiwa terikat." "Bayu masih di dalam sana." Ibu Bayu menangis histeris. Tapi Bayu diam saja, lalu menunduk, membisik, "Dia benar, aku hanya utusan." Malam itu, orang yang menyerupai Bayu menghilang. Namun sebelum itu, ia meninggalkan pesan di dinding rumah, "Gantilah 1 untuk 3." Angin dingin dari lorong gua menyapu wajah Rama. Ia berdiri mematung di depan mulut gua dalam, tempat ia, Bayu, dan Lila dulu masuk tanpa tahu bahwa langkah mereka tak akan pernah kembali seperti semula. Tapi kini hanya dia atau sesuatu yang menyerupainya yang keluar. Sejak Rama keluar dari gua itu 2 hari lalu, ia tak pernah bicara. Matanya kosong. Ia hanya menatap siapapun yang bertanya dengan pandangan yang seperti mengenali, tapi juga menghakimi. Ibu Rama menangis saat memeluknya, tapi pelukan itu tak dibalas. Bahkan, Rama tidak mengenali kamar tidurnya. Ia berdiri di pojok, menatap bayangannya sendiri di cermin, seperti sedang mencoba mengingat siapa dirinya. "Ini bukan anakku," kata Ibu Rama kepada Pak RT, dengan suara bergetar. Tubuhnya Rama, tapi bukan jiwanya, dan Ibu Lila pun mulai bermimpi buruk. Ia melihat bayangan gadisnya berlari di lorong sempit, berteriak, tapi suaranya tidak bisa keluar, seperti tenggelam dalam tanah. Sementara itu, Pak RW menemukan satu catatan kecil di depan pintu rumahnya, ditulis dengan darah kering. Yang keluar hanyalah cangkang. Nama mereka sudah dihapus.
Di malam ketiga, Rama duduk sendiri di depan cermin. Ia mengangkat wajahnya perlahan, dan untuk pertama kali sejak ia kembali, ia berbicara, "Bukan aku yang keluar, tapi aku yang dikorbankan." Bayangannya di cermin bergerak sendiri tersenyum menyeramkan, menyeringai lebar. Di desa Margaluyu, semua mulai berubah. Ayam-ayam bertelur hitam, bayi-bayi menangis serentak tiap tengah malam. Di langit, suara seperti jeritan namun jauh, seperti berasal dari kedalaman tanah. Pak Ujang, penjaga dusun, menemukan patung batu kecil di sawah yang tidak pernah ada sebelumnya. Patung itu menggambarkan 3 anak berdiri berjajar. Wajah mereka datar tapi dari mulut mereka keluar akar. Di bagian bawah patung tertulis, "Yang tak disebut, tak bisa kembali." Suatu malam, Bayu muncul, atau sesuatu yang terlihat seperti Bayu. Tubuhnya dibalut lumpur kering, kulitnya mengelupas, dan matanya putih seluruhnya. Ia muncul di halaman rumah kepala desa, berjalan perlahan, lalu roboh dan berkata, "Kenapa kalian sebut namaku? Aku belum bebas." Rama mulai bicara lebih banyak, tapi selalu dalam potongan-potongan kalimat. "Di dalam, kami berjalan, bukan di tanah, tapi di ingatan." Lila, dia masih bernyanyi di lorong kelima. Bayu, dia menolak makan daging mereka, jadi dia dipisahkan. Dan aku dijadikan jalan keluar bagi sesuatu yang ingin keluar. Saat para tetua desa berkumpul, mereka menyadari satu hal, yang kembali itu bukan Rama, tapi wadah yang dipakai oleh entitas dari dalam gua. Makhluk itu sedang belajar, menjadi manusia, meniru, merasuk. Tapi ia belum sempurna. Di malam ketujuh sejak Rama kembali, gua itu mengeluarkan cahaya merah samar. Di depan gua berdiri seorang perempuan, tubuhnya gemetar. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Itu Lila. Tapi ketika warga berlari mendekat, tubuh Lila mencair seperti lilin yang meleleh. Di tempatnya berdiri, hanya tersisa pakaian dan darah beku. Di balik bajunya, sepotong tulisan tertulis di kulit. "Jangan panggil nama kami lagi." Dan yang paling menakutkan, di rumah Rama, cermin tempat dia selalu duduk kini retak. Tapi dari dalam retakan itu, muncul bayangan lain, tubuh-tubuh kurus, wajah-wajah familiar, tangan-tangan yang menggapai, ingin keluar. Rama tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyuman manusia. Mereka akan keluar satu persatu. Kalian yang membuka pintunya. Lalu ia membalik tubuhnya dan berjalan keluar rumah. Di luar, langit tampak gelap. Tapi bukan karena malam. Langit telah tertutup oleh sesuatu yang menunggu gilirannya kembali. Dan saat suara Lila terdengar di angin, bukan dari tenggorokannya, tapi dari dinding tanah, dan akar warga desa pun tahu, gua itu bukan tempat biasa. Gua itu adalah mulut. Dan sekarang, ia sedang mengunyah pelan-pelan, sebelum memuntahkan kembali isi perutnya. Angin di dalam gua mulai berubah. Bukan hanya dingin, tapi juga bernafas. Seolah-olah batu-batu di sekeliling kami adalah paru-paru yang mengembang dan mengempis. Aku atau siapapun aku sekarang berdiri di hadapan bayangan yang menggantung tanpa tubuh. Bayangan itu bergerak, tapi tidak berasal dari siapa-siapa. Ia hidup sendiri. Langkah-langkah kaki terdengar di belakang. Aku menoleh cepat. Danu dan Siska yang tadi bersamaku kini berdiri membatu. Kulit mereka mengelupas pelan, memperlihatkan sesuatu yang seperti tanah. Lembab dan akar-akar kecil menjalar dari mata mereka. "Aku, bukan aku," bisik Siska dengan suara yang berat dan bergema. Bayangan itu mengelilingi kami. Ia menyentuh dinding, dan dinding berubah menjadi semacam cermin kusam. Dalam bayangan cermin itu, aku melihat diriku yang asli remaja bernama Yuda sedang berteriak di luar gua. Tubuhnya lemas, diseret oleh penduduk desa. "Dia sudah kembali," ucap Danu, suaranya datar. "Tapi bukan kita." Aku menyadari sesuatu. Kami bukan lagi di dunia nyata. Kami adalah pantulan sisa-sisa jiwa yang tertinggal. Dan yang keluar dari gua, sosok yang menyerupai Yuda, itu bukan aku. Itu entitas yang mengambil bentukku. Bayangan itu mendekat. Ia tak punya wajah, tapi aku tahu ia sedang menatapku. Ia menjulurkan tangan, bukan untuk melukai, tapi seolah menawarkan sesuatu, jalan keluar. Tapi aku tahu harganya. Jika kau ingin kembali ke tubuhmu, satu dari mereka harus tinggal. Aku melihat Danu, aku melihat Siska. Mereka tersenyum, tapi senyum mereka penuh duka. "Kami sudah memilih sejak lama. Yud, kau yang kuat. Kau harus kembali. Bawa pesan kami." Aku menolak. Tapi bayangan itu tak memberi pilihan.
Sebelum aku bisa protes, segalanya menjadi gelap. Tubuhku terasa ringan, lalu, aku terbangun. Di luar gua, di tengah malam, warga desa menatapku penuh horor. Ibuku menangis, tapi semua orang berkata, "Kau sudah kembali." Tapi bukan kau yang kami kuburkan seminggu lalu. Aku melihat ke tangan dan tubuhku. Ada bekas tali dan tanah. Aku telah bangkit dari kuburku sendiri. Dan saat aku menoleh ke arah gua, aku melihat dua sosok samar berdiri di mulutnya. Danu dan Siska. Mereka tersenyum, lalu menghilang. Lantai gua sudah bukan tanah biasa lagi. Arga berjalan di atas semacam jaringan akar dan daging yang terus berdenyut perlahan. Suara napas bukan miliknya terdengar dari setiap sudut. Dinding gua kini seperti berdetak, seperti hidup. Di belakangnya, Aji dan Rani tidak lagi berbicara. Bahkan bayangan mereka mulai memudar. Setiap kali Arga menoleh, ia hanya melihat dua sosok samar. Berdiri diam, mata mereka putih seluruhnya. Dan suara mereka kini hanya gema dari masa lalu. "Aku tahu kalian bukan lagi kalian," bisik Arga dengan gemetar. Tapi ia terus berjalan. Tak ada pilihan lain. Di hadapannya ada celah sempit yang menganga seperti mulut raksasa. Aroma busuk menyengat, seperti bangkai tua bercampur belerang. Saat ia masuk, semua suara hilang. Sunyi total. Dunia luar tak lagi ada. Dan di tengah ruangan itu, ia melihatnya. Satu sosok duduk di atas singgasana batu. Wajahnya adalah cermin. Tidak memantulkan bayangan Arga, tapi memperlihatkan wajah seseorang yang menjerit. Wajah Aji, lalu berubah menjadi Rani, lalu menjadi dirinya sendiri. Tapi lebih tua, dan matanya bolong. "Jadi kau yang dipilih keluar." Suara itu berbicara tanpa membuka mulut. "Tapi kau bukan siapapun lagi. Yang keluar, bukan lagi Arga." Arga mundur, tapi tubuhnya kaku. Sesuatu menyusup ke dalam dirinya, perlahan. Seperti uap, seperti kabut, seperti roh. Tiba-tiba tubuh Aji dan Rani muncul di sampingnya utuh, namun membatu. Mereka menatap Arga dengan ekspresi damai, seperti mereka tahu ini akhirnya. "Aku tak ingin ini," ujar Arga pelan. "Aku cuma mau pulang." "Tak ada pulang dari gua yang hidup," bisik suara itu. "Tapi ada kelahiran kembali." Dan saat itu terjadi. Cahaya merah meledak dari dalam gua. Tanah di luar terbelah sedikit. Asap tipis keluar dari celah bebatuan. Dan seseorang muncul berjalan dengan langkah lambat. Pakaiannya compang-camping. Wajahnya Arga, tapi matanya kosong. Senyumnya tak wajar. Ia berjalan ke arah jalan desa. Orang-orang yang menemukannya tim SAR, warga desa, bahkan polisi memandang dengan bingung. Mereka senang Arga selamat. Tapi tak satu pun dari mereka sadar, itu bukan Arga. Dan saat malam tiba, ketika Arga palsu itu duduk sendirian di depan cermin, ia tersenyum dan berbisik pada bayangannya, "Yang lainnya akan dipanggil, gua belum kenyang." Malam itu, Pak Raji penjaga jalan menuju Bukit Keramat berdiri mematung di depan rumahnya. Angin membawa bau tanah basah dan amis darah. Ia mengusap wajah, mencoba menghilangkan getaran aneh dari tulangnya. Sesuatu yang lama tak bangkit, kini mulai melangkah kembali di dunia ini. Sementara itu, di rumah Uda Wahab, Adi terbaring di atas kasur tipis. Namun tubuh itu bukan miliknya, bukan milik Adi yang asli. Meskipun wajahnya sama, cara bicaranya tidak. Tatapannya kosong, seperti tak mengenal siapapun. Uda Wahab sudah tahu sejak awal. "Kau bukan cucuku," bisiknya lirih. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa mengusir makhluk itu begitu saja. Sementara di dunia yang tidak terlihat manusia biasa, suara napas Salma dan Rizal makin lemah. Mereka terkurung dalam pantulan dimensi gua tempat waktu berjalan tak lurus. Mereka menyaksikan bayangan mereka sendiri menjadi tua, membusuk, lalu kembali muda, berkali-kali. "Rizal, kalau kita nggak bisa keluar, apa menurutmu dunia di luar akan tahu kita masih di sini?" Gumam Salma. Rizal terdiam, matanya mulai kehilangan warna. Tapi ia menjawab, "Yang keluar itu bukan kita, tapi sesuatu yang ingin hidup sebagai kita." Bayangan itu muncul lagi. Sosok bertopeng wajah Salma, menirukan tawanya, lalu merangkak mendekat. Tapi kini wajah topeng itu pecah dan dibaliknya hanya rongga gelap dan bekas luka seperti dijahit asal-asalan. "Kau bisa mengambil wajahku," Salma berbisik, "tapi tidak ingatanku." Ia mengangkat liontin ibunya yang selama ini ia sembunyikan. Dari dalamnya, secercah cahaya keluar. Gua itu bergetar.
Sosok bertopeng menjerit dan mencair seperti lilin panas. Rizal memandang Salma dengan heran. Apa itu? Nama asli ibuku terukir di sini. Dan mereka tidak bisa menyentuh apapun yang masih mengingat asal-usul. Adi yang palsu mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Suaranya berubah-ubah. Terkadang terdengar seperti anak kecil, terkadang seperti lelaki tua. Ia bicara sendiri di kamar, makan daging mentah, menatap cermin dan berkata, wajah ini mulai retak. Pak Raji mengetuk pintu Uda Wahab malam itu. Sudah waktunya, katanya, kita harus kembalikan yang diambil. Uda Wahab menatap Adi palsu yang duduk bersila menghadap tembok. Kau dengar itu? Katanya tenang. Makhluk itu menoleh. Matanya merah. Aku belum selesai. Salma dan Rizal berdiri di tepi sungai yang tidak ada airnya. Di seberang sana, terlihat cahaya rumah-rumah desa mereka. Tapi jembatannya hilang. Kalau kita mau kembali, harus ada yang tetap tertinggal, gumam Rizal. Salma menatapnya. Aku yang akan tinggal. Tidak, kau yang pegang kenangan. Kau yang tahu siapa kita. Rizal tersenyum lemah. Biar aku jadi pintunya. Ia melompat ke dasar sungai. Tubuhnya diserap tanah hitam, dan jembatan dari cahaya terbentuk. Salma menyeberang. Dan saat ia kembali ke dunia nyata, tubuh Adi palsu langsung menjerit. Mengeluarkan suara yang bukan manusia. Tubuhnya meleleh. Dari mulutnya, cahaya kecil melesat seperti jiwa terlepas. Tepat sebelum tengah malam, Salma duduk di beranda rumah Uda Wahab, matanya penuh luka, tapi tenang. Ia membawa liontin ibunya di dada. Kau yakin itu Salma asli? Tanya Pak Raji. Uda Wahab hanya mengangguk. Dia masih ingat siapa nama ibunya. Langit tampak berbeda pagi itu. Lebih suram, seolah kabut enggan pergi. Seolah desa itu sudah lama ditinggalkan oleh matahari. Angin tidak bertiup, burung tidak bernyanyi. Hening yang janggal. Arga duduk sendiri di balai desa. Bajunya masih lusuh, tubuhnya kotor. Dan matanya menatap kosong ke arah gua yang kini telah tertutup reruntuhan batu. Seluruh warga kini percaya bahwa dia adalah satu-satunya yang kembali dari gua terlarang. Tapi sejak hari itu, mereka tak lagi menyapanya seperti dulu. Bahkan ibunya pun memandangnya seolah ia orang asing. Bu, ini aku, Arga, ucapnya suatu malam. Namun sang ibu hanya menangis sambil menyalakan dupa dan membaca doa-doa pelindung dalam bahasa yang tak ia fahami. Ia mulai sadar, dirinya bukan sepenuhnya Arga. Saat Arga masuk ke dalam gua bersama Guntur dan Yuda, mereka bertiga melihat lorong-lorong yang berubah bentuk, seperti hidup. Bayangan mereka tak menempel pada dinding, dan bisikan memanggil nama-nama mereka dari arah yang berbeda. Satu demi satu, mereka terpisah. Guntur menghilang lebih dulu, setelah mengikuti suara ibunya yang memanggilnya dari dalam lubang sempit. Yuda terseret oleh air gelap yang muncul dari dinding. Dan Arga melihat dirinya sendiri. Dari dalam batu, muncul sosok yang menyerupainya, sama persis, tapi tak punya bayangan. Tak berkedip. Sosok itu menyentuh dahinya dan berkata, kau bisa pergi, tapi tinggalkan yang asli di sini. Arga mencoba lari, tapi tubuhnya terasa ringan, lalu gelap. Ketika ia sadar, ia sudah di luar gua. Ditemukan warga desa yang mencarinya, tapi tubuhnya terasa asing, nafasnya dingin, dan pikirannya kabur. Arga berdiri di depan cermin tua di kamarnya. Ia membuka bajunya dan melihat tanda yang dulunya ada di bahu kanannya bekas. Jatuh dari sepeda saat SD telah hilang. Kalau aku bukan Arga, lalu siapa aku? Bisiknya. Seketika, pantulan cermin berubah. Sosok Arga di cermin tersenyum, tapi dirinya tidak. Dari belakangnya, suara Guntur terdengar dalam nada parau. Kau bukan siapa-siapa, kau adalah ruang kosong yang diisi oleh mereka yang tertinggal. Arga membalik. Tak ada siapa-siapa. Ia berlari keluar, ke rumah kepala desa, mencari jawaban. Tapi yang ia temukan hanyalah nisan tua, di belakang rumah, bertuliskan, Arga Prasetya 2006-2023, ditemukan meninggal dalam gua Kandikala bersama dua temannya. Tangannya gemetar, pandangannya kabur, ia jatuh terduduk. Kalau aku mati, lalu siapa yang keluar dari gua itu? Malamnya, kabut kembali turun ke desa. Warga satu persatu melaporkan kehilangan. Anak-anak berbicara dengan bayangan. Suara langkah terdengar dari atap rumah. Dan cermin-cermin mulai membentuk wajah lain. Seseorang mengetuk pintu rumah-rumah di malam hari. Memanggil dengan suara yang familiar.
tapi dengan kata-kata yang dingin. "Boleh masuk? Aku ingin kembali." Catatan penutup penulis. Kisah ini adalah refleksi dari cerita rakyat yang bertransformasi dari generasi ke generasi. Dalam banyak versi di desa-desa terpencil Indonesia, gua bukan hanya tempat alam, tetapi ruang transisi antara nyata dan tidak nyata, hidup dan mati, asli dan tiruan. Cerita tiga remaja masuk gua terlarang adalah alegori tentang identitas, ketakutan akan kehilangan diri, dan misteri yang tak pernah boleh diganggu.